Saya akan mempresentasikan yang berjudul Peran IR Juanda dalam memperjuangkan kedaulatan batas wilayah laut Indonesia. Latar belakang Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda adalah deklarasi yang dicetuskan oleh Indonesia melalui Perdana Menteri Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi ini secara umum menyatakan bahwa seluruh kawasan laut yang ada di sekitar, di antara, dan di kepulauan RI adalah termasuk kedaulatan Republik Indonesia. Deklarasi ini menyudahi kesulitan yang ada di Indonesia akibat kepemilikan yang hanya 3 mil dan garis pantai sehingga memisahkan antara pulau di Indonesia dengan kawasan laut internasional. IR Juanda berupaya membawa Indonesia untuk menganut prinsip-prinsip negara kepulauan yang saat itu tidak dipergunakan oleh negara manapun. Konvensi hukum laut saat itu ada dianggap sangat merugikan Indonesia, tidak dirasakan oleh negara-negara lainnya. Deklarasi Juanda berusaha mengakhiri kondisi ini, namun tentunya mengalami pertentangan dari dunia internasional. Dari segi hukum, ketentuan tentang lebar laut teritorial yang sangat sempit didasarkan pada Territorial Law ZN Maritime Karingan Ordanetin 1939, produk hukum zaman Hindia Belanda yang kemudian diteruskan dan diadopsi oleh Indonesia. Ketika baru saja merdeka, pemikiran untuk mengubah Ordinance 1939 dimulai pada 1956. Pada waktu itu, pemimpin Departemen Pertahanan Keamanan RI mendesak pada pemerintah untuk negara merombak hukum laut warisan kolonial yang secara nyata tidak dapat menjamin keamanan wilayah Indonesia. Desakan itu juga didukung oleh departemen lain seperti Departemen Dalam Negeri, Pertanian, Pelayaran, Keuangan Luar Negeri, dan Kepolisian Negara. Akhirnya, pada 17 Oktober 1958, Perdana Menteri Ali Sastrovitjojo memutuskan membentuk suatu panitia interdepartemental yang ditugaskan untuk merancang RUU Rencana Undang-Undang Wilayah Perairan Indonesia dan Lingkungan Maritim berdasarkan keputusan Perdana Menteri. Sejak 1 Agustus 1957, IR Juanda mengangkat MR Muchtar Kusumaatmadja untuk mencari dasar hukum guna mengamankan keutuhan wilayah RI. Akhirnya, ia memberikan gambaran asas arsipelago yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Internasional III pada 1951 seperti yang telah dipertimbangkan oleh RUU sebelumnya. Dalam sidang 13 Desember 1967, Dewan Menteri memutuskan penggunaan Archipelagic States Principle dalam tata hukum di Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya pengumuman pemerintah mengenai perairan Indonesia, Republik Indonesia, dalam peraturan yang akhirnya dikenal dengan sebutan Deklarasi Juanda. Disebutkan juga bahwa batas laut teritorial Indonesia yang sebelumnya 3 mil diperlebar menjadi 12 mil, diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau dari wilayah negara Indonesia pada saat air laut surut. Tujuan Deklarasi Juanda. Tujuan dari Deklarasi Juanda tidak lain adalah penegasan kedaulatan Indonesia atas wilayah laut di sekitar pulau-pulaunya. Juanda menyatakan bahwa Indonesia merupakan arsipelago state yang dengan prinsip-prinsipnya memiliki hak atau laut-laut yang ada di sekitarnya, serta mencegah terjadinya konflik akibat adanya laut internasional di antara wilayah-wilayahnya. Juanda tentunya berkaca
pada betapa mudahnya Indonesia pasca Deklarasi Kemerdekaan tahun 1945. Diblok oleh Belanda melalui laut. Bisa saja terjadi kondisi-kondisi yang serupa, tentunya sangat merugikan bagi Indonesia. Tujuan dari Deklarasi Juanda dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mewujudkan bentuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Yang kedua, menentukan batas-batas wilayah yang jelas dari Republik Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip kepulauan. Yang ketiga, mengatur lalu lintas pelayaran yang damai serta pada saat yang sama dapat menjamin keutuhan dan keamanan Republik Indonesia. Terdapat 2 peta Indonesia. Yang pertama, sebelum Deklarasi Juanda. Yang kedua, setelah Deklarasi Juanda. Di sini saya akan menjelaskan peta Indonesia sebelum Deklarasi Juanda. Sebelum Deklarasi Juanda, pulau-pulau di wilayah Indonesia dipisahkan oleh laut di sekelilingnya, dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekelilingnya sejauh 3 mil dari garis pantai. Luas lautnya 2027.087 km persegi. Batas lautnya hanya 3 mil. Laut internasional berwarna biru. Pulau besarnya berwarna hijau. Selanjutnya saya akan menjelaskan peta yang kedua, yaitu peta Indonesia setelah Deklarasi Juanda. Setelah Deklarasi Juanda, dengan diresmikannya dalam UU 04 PRP 1960 tentang perairan Indonesia adalah luas wilayah bertambah kurang lebih 2,5 lipat dari 2,027.087 km persegi, kemudian menjadi 5.193.250 km persegi. Saat itu, belum termasuk Irian Barat yang melalui jalur batu kesepakatannya dengan Belanda belum diakui secara internasional. Total luas lautnya menjadi 5.193.250 km persegi. Batas lautnya hanya 12 mil. Laut internasional berwarna biru. Pulau besarnya berwarna hijau. Peta setelah Deklarasi Juanda memiliki perbedaan dari peta sebelumnya. Di sini ada batas laut teritorial yang mempunyai garis berwarna merah. Kemudian batas zona ekonomi eksekutif memiliki simbol 0 strip 0 berwarna merah. Kemudian ada batas negara, yaitu yang bersimbol warna merah juga. Dampak Deklarasi Juanda. Dampak dari Deklarasi Juanda 1957 dan selanjutnya melalui UNCLOS 1982 adalah luas wilayah yang bertambah kurang lebih 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km persegi, kemudian menjadi 5.193.250 km persegi. Saat itu, belum termasuk dengan Irian Barat yang melalui jalan buntu kesepakatannya dengan Belanda. Selain itu, Indonesia juga berhak atas lautan lepas yang berisi sumber daya alam sekaligus jalur dagang yang strategis. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki potensi ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Tanggal 13 Desember kemudian disahkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Hari Nusantara pada tahun 1999. Kemudian diperkuat oleh Presiden Megawati melalui keputusan Presiden RI nomor 126 tahun 2001 tentang Hari Nusantara. Manfaat Deklarasi Juanda. Manfaat Deklarasi Juanda bagi Indonesia adalah ditetapkan batas laut Indonesia di mana pada awalnya laut-laut yang ada di antara pulau-pulau di Indonesia
merupakan laut bebas. Setelah adanya deklarasi Juanda, laut-laut tersebut menjadi laut teritorial dan Indonesia juga memiliki zona ekonomi eksekutif panjang 200 mil dari garis pantai pulau terluar. Serta dengan adanya deklarasi Juanda tersebut, maka seluruh wilayah perairan Indonesia akan terlindungi oleh hukum. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.